Amerika Serikat kembali kirim ribuan pasukan ke Timur Tengah. Ribuan pasukan disebut mampu lakukan operasi tempur termasuk serangan udara saat penerjunan. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Namun di tengah rencana serangan darat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran memberikan upeti dan meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan. We are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Militer Iran membantah ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika Serikat nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk Ribuan orang berkumpul di Beirut untuk prosesi pemakaman jurnalis yang tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Minggu waktu setempat, ribuan orang berkumpul di pusat kota Beirut untuk mengikuti prosesi pemakaman. Para pelayat hendak memberikan penghormatan terakhir kepada 3 jurnalis yang meninggal karena terkena serangan rudal Israel di Lebanon Selatan. Israel menghantam kendaraan media Al-Manar di Jalan Jezin dan menewaskan Ali Shuib, koresponden Al-Mayadin yaitu Fatimah Fatuni, dan seorang fotografer bernama Muhammad Fatuni. Sementara itu, Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan dikarenakan mereka menduga kendaraan dan jurnalis tersebut terafiliasi dengan pasukan Hizbullah. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon mengubah sebuah truk menjadi tempat memberikan bantuan bagi para pengungsi agresi militer Zionis Israel. Mereka berkeliling memberikan pakaian dan pampers bagi para pengungsi yang membutuhkan. Sebuah keluarga di Beirut, Lebanon meluncurkan inisiatif bantuan keliling untuk para pengungsi. Para sukarelawan memuat truk dengan bantuan yang diberi label pakaian cinta. Proyek yang dikenal dengan Camion Love ini didirikan oleh keluarga Rat. Bersama para relawan, keluarga Rat mengirimkan kebutuhan pokok langsung kepada mereka yang membutuhkan. Penggagas inisiatif ini, Hasan Rat, mengatakan ia hanya ingin membantu dengan cepat kebutuhan darurat para pengungsi. كانت الفكرة مختلفة يعني قررنا نعمل شيء غير الحرب اللي قبل. المبادرة هيدي بلشت من بيتي من أهلي وقررنا إنه ما يكون في مركز، يكون في كاميون بينزل كل يوم بفضي كل الأغراض على أهالينا النازحين وبنرجع، يعني ما بدي يكون عم بيت أغراض، ما في داعي لأن العالم بحاجة لهم بأسرع وقت ممكن يوصلوا لهم وما يبقى عنا شيء. هاي الفكرة منها. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya akar rumput di Lebanon, di mana kelompok-kelompok sosial dan komunitas telah dimobilisasi untuk membantu mereka yang terkena dampak agresi militer Israel. هلا بالعاده عم بيجي كل يوم الصبح من بكير لانه حسن عم يبقى لوقت مؤخر، سو عم بيجي انا من بكير. طبعا تليفون الشغل صار معي، تحول لتليفون للمبادره، صار اكثريه الاتصالات اللي عم تجينا هي لطلب المساعده، سو مضطره انا اكون من الصبح بتلقى الاتصالات، بسجل شو المطلوب وبأمن الأغراض اللي عايزينها وبقدر أمنها ديليفري لتوصل للعالم اللي قريبة مني والناس اللي بعيدة عم تيجي بتستلم من عنا. سو أنا الصبح عم بستلم الشغل اللي حسن ما بيقدر يعمله اللي هو تجهيز الأغراض، تجهيز هول الطلبات للناس، وزائد شغلة تاني كمان بروح بتبضع وبجيب أغراضنا لنعبي كاميون الحب. Menurut Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, lebih dari 1 juta orang telah mengungsi. Dan lebih dari 136.000 orang berlindung di fasilitas pemerintah.